Selamat hari Minggu, kita berkumpul lagi nih untuk bersama-sama ibadah IMPA pada tanggal 17 Januari 2021. Apa kabarnya adik-adik? Sehat, semangat, sukacita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh. Kita bersaat teduh. Amin. Nah, hari ini Kak Desi tidak sendirian adik-adik. Kak Desi akan ditemani dengan Kak Tabita yang akan mengiringi kita dengan piano. Adik-adik, Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi di Kidung Ceria 25 dengan judul Mari Kita Bergembira. 1, 2, 3. Adik-adik, kita akan berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bersama-sama mengumpulkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak layan kami yang hari ini bertugas ya Bapa. Tuhan berkati dan kiranya pelayanan kakak-kakak layan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau menyerahkan hati dan pikiran kami untuk fokus kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 46 yang berjudul Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan namanya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Udah siap ya adik-adik? Jangan lupa Alkitabnya juga adik-adik siapkan, oke? Kalau sudah siap, sekarang kita sama-sama memanggil kakak-kakaknya yang akan membawa cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak-kakak. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu.
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik semua yang di rumah, yuk kita siapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita juga. Nah adik-adik, udah diambil Alkitabnya, kita mau membaca bacaan Alkitab kita pada hari ini ya. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Oke, dibuka Alkitabnya, kita cari bacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Oke, sudah terbuka. Yang sudah terbuka Alkitabnya katakan amin ya. Kakak tunggu nih, ayo yang di rumah dibuka Alkitabnya yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah? Yang sudah terbuka Alkitabnya katakan amin. Oke, karena sudah terbuka Alkitabnya, tapi sebelum kita membaca bacaan Alkitab kita, kakak mau mengajak adik-adik berdoa dulu. Semuanya di rumah, kita mau berdoa. Siapkan hati pikiran kita, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kebenarannya. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengarkan tentang kebenaran firman Tuhan selalu melekat di dalam hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita membaca Alkitab kita bersama-sama ya. Sudah dibuka semuanya, kita lihat Alkitabnya masing-masing. Oke. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecak air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah bacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi di minggu yang pertama ini, di mana kita kembali memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, Kak Alma mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Keke yang sudah membantu kita semua di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, Kak Alma mau tanya kembali kepada adik-adik. Hari ini firman Tuhan kita terambil dari kitab apa? Ya, betul. Yohanes pasal 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Nah, adik-adik kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan hari ini. Untuk adik-adik kelas tanggung, bersama dengan Kak Alma hari ini ya. Nah, adik-adik, Kak Alma mau bertanya dulu nih sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan ya. Nah, apakah adik-adik pernah merasakan takut, pernah merasakan khawatir di dalam kehidupan adik-adik?
Nah, jika adik-adik pernah merasakan takut dan khawatir, apa yang biasanya adik-adik lakukan jika adik-adik merasakan hal tersebut? Nah, Kak Alma kasih contoh ya, misalkan ketika adik-adik menghadapi ujian nih, padahal adik-adik sudah belajar, tetapi adik-adik tetap merasakan ketakutan, khawatir. Gitu, apa yang adik-adik lakukan? Ya, tentu dari jawaban adik-adik semua berbeda-beda ya. Nah, adik-adik, saat kita berbicara tentang sebuah ketakutan, kekhawatiran, hari ini kita mau belajar dari peristiwa yang tadi sudah dibacakan di dalam Alkitab bersama Kak Keke, yaitu suatu perkawinan di daerah Kanaan. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan ibunya diundang ke pernikahan atau ke perkawinan di Kanaan. Nah, Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan sedang kekurangan minuman anggur. Ibu Maria ingin agar Tuhan Yesus waktu itu melakukan sesuatu. Lalu, Ibu Maria menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, pada saat itu Tuhan Yesus menjawab Ibu Maria. Tuhan Yesus menjawab demikian, "Ibu, jangan menyuruh aku. Belum waktunya aku menyatakan diri," kata Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah arti dari perkataan Tuhan itu ya? Apakah Tuhan Yesus menolak untuk menolong? Nah, tidak ya adik-adik. Karena itulah Tuhan Yesus tetap menolong untuk melakukan mukjizat guna memenuhi kebutuhan anggur di perkawinan tersebut. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat itu? Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mencedokkan air ke dalam sebuah tempayan, air yang bening pada saat itu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu mencedok kembali air yang dituang tadi. Dari air yang sudah Tuhan suruh tadi, air yang bening, Tuhan suruh cedokkan kembali ke tempayan, lalu dilakukan oleh pelayan itu. Nah, adik-adik bisa lihat di sini, dari air yang bening, air yang biasa tadi dapat berubah, adik-adik. Air tersebut menjadi minuman anggur yang sangat enak. Nah, lalu pelayan itu memberikannya kepada pemimpin pesta untuk mencicipi rasanya. Lalu pada saat itu pemimpin pesta mengatakan bahwa itu adalah anggur terenak yang pernah ia cicipi. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Nah, adik-adik, ketaatan para pelayan pada saat itu dengan mengikuti arahan dari Tuhan Yesus, maka pada saat itu para pelayan dapat menyaksikan sebuah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan mengubah air menjadi anggur. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Kak Alma, adik-adik di rumah mau belajar bahwa Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, dapat dan mampu melakukan segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kekuasaan Tuhan Yesus senantiasa juga hadir untuk menolong setiap umat yang membutuhkan pertolongannya. Lalu, apalagi yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Ya, pertolongannya dapat dirasakan jika kita senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika kita taat juga kepada Tuhan Yesus ya. Nah, maka dari itu, ayo adik-adik kita andalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Di dalam bahasa sederhananya atau contoh sederhananya, Kak Alma akan mencontohkan seperti ini. Ketika kita belajar di rumah, ketika kita sekolah, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita rajin,
kita anak yang pandai pada saat itu. Namun ketika kita tidak mengandalkan Tuhan di dalamnya, kita tidak melakukan belajar kita, ketika kita mau ujian, kita tidak berdoa dulu terhadap Tuhan, maka ketika Tuhan tidak berkehendak apa yang terbaik kepada kita, maka sebanyak apapun kita belajar, belum tentu kita mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi apapun yang adik-adik lakukan, entah itu apapun ya, tidak hanya belajar saja, Kak Alma berharap dari cerita kita firman Tuhan hari ini, adik-adik mau selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya. Jadi ketika adik-adik mau belajar, adik-adik bisa berdoa dulu terhadap Tuhan. Adik-adik meminta pertolongan Tuhan agar apa yang adik-adik boleh pelajari hari ini boleh dapat Tuhan permudah ingatan adik-adik, sehingga adik-adik dapat mengerjakannya dengan baik di sekolah. Contohnya seperti itu ya. Nah, lalu dimanapun apapun pergumulan adik-adik, pribadi pasti punya pergumulan ya, entah itu pertemanan di rumah, di sekolah. Jika adik-adik ada masalah, adik-adik ceritakan kepada Tuhan. Adik-adik memohon kepada Tuhan untuk mengetuk pintu hati teman adik-adik, sehingga adik-adik bisa belajar bermain bersama kembali. Nah, untuk itu mari kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik untuk aktivitasnya nih, Kak Alma mau dengar dari adik-adik semua kelas tanggung, boleh berupa tulisan dan video, yaitu tentang cara atau sebuah cerita pribadi adik-adik. Apa sih cerita dari adik-adik masing-masing? Tolong berikan ke Alma 2 contoh, yaitu cerita ketika adik-adik menyelesaikan masalah dengan mengandalkan Tuhan. Apa yang adik-adik dapat nih? Tadi kan Kak Alma sudah kasih contoh ketika misalkan Kak Alma belajarnya rajin dari pagi sampai malam sebelum tidur Kak Alma belajar, tapi Kak Alma lupa berdoa. Lalu ketika Kak Alma ujian, Kak Alma lupa semua apa yang dipelajari. Berarti Kak Alma tidak mengandalkan Tuhan. Disitulah yang Kak Alma dapatkan, bahwa apa yang sudah dipelajari di hari yang lalu tidak dapat Kak Alma resap di dalam pikiran. Lalu yang kedua, adik-adik boleh ceritakan cerita di mana ketika adik-adik mengalami situasi seperti apa, lalu adik-adik mengandalkan Tuhan, membawa Tuhan di dalam keadaan tersebut. Apa yang adik-adik rasakan? Boleh diceritakan ke Kak Alma ya, dan di-share ke teman-teman tentunya. Nanti adik-adik bisa lihat di minggu yang akan datang atau melalui postingan Instagram. Adik-adik boleh berupa tulisan ceritanya maupun berupa video, boleh ya, video langsung. Nanti minta papa mama atau kakak dan adiknya memegang kameranya. Boleh adik-adik ceritakan ya. Jika masih ada yang kurang jelas, adik-adik boleh tanyakan langsung ke Kak Alma ya. Bisa kirimkan aktivitas adik-adik hari ini ke WhatsApp Kak Alma di 0895 3481 57588 atau ke WhatsApp kakak lain yang adik-adik punya ya. Nah, juga bisa langsung upload dan tag tentunya Instagram PLKPA Zebaot ya. Terima kasih adik-adik sudah mau melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Kiranya kita boleh sama-sama bertumbuh dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Terima kasih. Kita akan lanjut kembali bersama kakak layan yang lainnya ya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi tadi kita sudah mendengar ya firman Tuhan kita pada hari ini. Ingat, dimanapun kita berada, adik-adik berada, apalagi pada saat masa-masa sekarang nih, saat pandemi, adik-adik masih sekolah di rumah, masih ibadah di rumah dan gak bisa main bersama teman-teman yang lain ya. Tapi kita selalu ingat, kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus yang kuat di dalam berdoa, yang selalu rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Nah adik-adik,
kakak mau mengajak adik-adik, kita mau bersatu dalam doa, kita mengaminkan firman Tuhan pada hari ini ya. Yuk kita lipat tangannya lagi, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat tentang kebenaran firman Tuhan selalu menjadi tertanam di dalam hati pikiran kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Nah, untuk respon firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Dalam Nama Yesus dari Kidung Ceria 241. Oke, udah siap ya? Kita lagi gerakan. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman pada hari ini. Pertama, itu tentang persembahan. Persembahan adik-adik bisa bersama mama papanya yang nanti akan munculkan nomor rekening gereja GPIB Sebaot. Atau enggak, adik-adik juga bisa menitipkan ke kakak layan di kosek di sektor adik-adik. Oke. Nah, yang kedua, tadi ada aktivitas dong dari kakak-kakaknya. Aktivitasnya jangan lupa adik-adik kerjakan ya. Nanti adik-adik kalau sudah mengerjakannya, adik-adik bisa kumpulkan itu ke kakak-kakak yang akan nanti kita munculkan juga nomor HP-nya di akhir video ini, atau juga ke kakak-kakak yang melayani di sektor adik-adik. Oke? Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk terus menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, adik-adik jangan lupa tetap memakai masker dan cuci tangan supaya adik-adik bisa sehat. Dan jangan lupa adik-adik juga minum susu, minum vitamin, makan makanan yang bergizi, makan buah, makan sayur, makanan juga harus dihabisin, susu juga harus dihabisin supaya adik-adik tetap sehat. Oke? Kalau begitu, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan ibadah ini memberkati kami dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami juga mau berdoa buat keluarga kami. Tuhan Yesus berkati mama papa dan keluarga besar kami ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami GPIB Sebaot Bogor. Juga Tuhan berkati kiranya setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan bisa memberkati juga untuk semua orang ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya di kota Bogor ya Tuhan. Tuhan berkati kota Bogor, Tuhan berkati Indonesia.
dan apa yang sedang kami pergumulkan pada saat ini, terutama dalam penyakit COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, kesehatan, semua orang ya Bapa yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya, dan agar mereka bisa kembali bersama-sama dengan keluarganya dan beraktivitas seperti biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi untuk lagu penutup Tuhan Allah beserta engkau dari Kidung Ceria 358. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam namaste.